Shalom, kita boleh bertemu kembali di El Shaddai Channel. Hari ini saya akan membahas tentang setan dan racun dalam tugas pelayanan. Saya ulangi lagi, setan dan racun dalam tugas pelayanan. Seperti yang pernah saya bahas di channel saya yang dahulu. Kali ini saya akan membahas kembali tentang setan dan racun dalam tugas pelayanan. Saudaraku, seperti di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah berbicara, pernah berkata, kalau anak manusia datang kedua kalinya, adakah mendapati iman di dalam dunia ini? Iman kepercayaan anak-anak Tuhan. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang iman, pasti semua anak-anak Tuhan, orang Kristen dimanapun berada, mereka mengatakan, aku sudah mempunyai iman. Aku hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di sini dalam firman Tuhan dikatakan, apabila anak manusia datang kembali untuk kedua kalinya, apakah dia mendapati iman di bumi ini? Di mana di sini Yesus mempunyai keraguan kepada anak-anaknya, kepada kita semuanya. Walaupun kita mengatakan kita itu sudah mempunyai iman yang luar biasa, di mana kita sering mengatakan walaupun imanmu kecil seperti biji sesawi, tetapi imanmu bisa memindahkan gunung. Saya tidak menyalahkan saudaraku. Tetapi di sini firman Tuhan, adakah iman di bumi ini apabila anak manusia Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini yang kedua kalinya? Saudaraku, setan dan racun dalam tugas pelayanan. Seperti saya katakan tadi, kita semuanya mempunyai iman. Tapi iman yang bagaimanakah? Yang sebenarnya yang dituntut oleh Tuhan di dalam kita melayani Tuhan, di dalam pengiringan kita. Saudaraku, saya ingatkan, walaupun di dalam judul perikop kali ini dikatakan setan dan racun dalam tugas pelayanan, itu bukan hanya menunjuk kepada seorang pendeta atau seorang pastor atau gembala-gembala yang lain atau pengerja-pengerja. Tidak, saudaraku, kita semuanya adalah pengerja-pekerja Tuhan. Kita semua adalah hamba-hambanya Tuhan. Saudaraku, mari saat ini kita introspeksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah adakah iman di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita? Apakah di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita selama ini? Mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 20 tahun. Atau mungkin selama kita masih hidup. Saudaraku, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita menjadi setan-setan atau kita menjadi racun-racun di dalam tubuh Kristus, di dalam pengiringan Tuhan. Saudaraku, kali ini saya akan mengatakan agak keras. Kenapa saya katakan seperti itu? Kadang anak-anak Tuhan banyak sekali di dalam peribadatannya
Terkadang anak-anak Tuhan banyak sekali di dalam peribadatannya, di dalam pelayanannya, mereka kelihatan seperti malaikat. Kelihatan sungguh luar biasa baiknya. Tidak ada cacat celanya. Tetapi di belakang itu, kita sering menjadi setan. Kita sering menjadi racun di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita. Saudaraku, firman Tuhan tidak main-main. Mengingatkan kita supaya kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan itu. Tidak ada suatu kemunafikan. Kita tidak ingin, ya saudaraku, Tuhan tidak ingin melihat kita itu munafik di hadapan manusia, di hadapan orang banyak, di hadapan jemaat kita kelihatan orang baik-baik, tetapi di belakangnya kita itu adalah orang-orang brengsek. Itulah yang menghalangi iman kepercayaan kita, yang menghalangi keselamatan itu. Saudaraku, mari kita lepaskan segala racun-racun, setan-setan yang ada di dalam diri kita, di dalam pribadi kita. Biarlah di dalam kita melayani Tuhan, kita benar-benar fokus, kita benar-benar mau merendahkan diri di hadapannya. Saudara, kalau kita berbicara tentang spirit, yaitu jiwa atau roh semangat atau dorongan kita dalam melayani, saya tidak meragukan saudara semua. Tetapi spirit kita di dalam melayani Tuhan, sudah benarkah? Mari kita belajar introspeksi diri. Sebab firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Kalau saudara, hamba-hamba Tuhan, bisa berkhotbah di depan jemaat, jangan dikira itu hanya untuk jemaat saja, tetapi juga untuk saudara sendiri, untuk kita juga. Jadi jangan dikira di dalam kita melayani di atas mimbar, oh mungkin kita tidak suka dengan jemaat ini, atau jemaat ini sudah melakukan suatu kesalahan. Mungkin kita tidak mau berdebat, atau kita tidak mau memberikan nasihat. Kita bisa mempergunakan di depan mimbar untuk menghardik jemaat yang salah ini. Tidak seperti itu, saudaraku. Kadang banyak anak-anak Tuhan seperti itu, mencari keuntungan pribadinya, seolah-olah kita itu sebagai hamba Tuhan sudah yang benar sendiri. Tidak, saudara. Setiap apa yang kita katakan, setiap yang kita perkatakan, itu semuanya dari Tuhan, untuk jemaat juga untuk kita. Mari kita introspeksi. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Saudaraku, saat-saat ini saya katakan sering mengikuti perkembangan sosial media. Benar, saudaraku, mengikuti perkembangan sosial media, ekonomi,
Mungkin kadang-kadang ya hanya yang di YouTube itu tentang lucu-lucuan atau prank. Saya juga mengikuti tentang pemberitaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Begitu juga saya mengikuti perkembangan para apologet Kristen. Saudaraku, kalau saya melihat tidak semuanya anak-anak Tuhan itu di dalam bersosial media, di dalam mengungkapkan suatu permasalahan, kadang-kadang di luar kekristenan, kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Begitu juga saat ini banyak hamba-hamba Tuhan malah memberikan suatu pengajaran-pengajaran yang tidak baik kepada jemaat-jemaatnya, mungkin juga kepada jemaat orang lain. Saudaraku, seperti di dalam YouTube saya yang dahulu dengan judul yang sama, Setan dan Racun di dalam Tugas Pelayanan, di mana kebanyakan sekarang ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mereka mengatakan dia itu profesor doktor. Ada yang mengatakan STH, MTH. Masih banyak lagi, saudaraku. Tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu, di dalam YouTube saya yang pertama, saya katakan, apakah itu setan-setan dan racun dalam tugas pelayanan? Kita sering merasa diri kita ini adalah mesianisme. Kita merasa kita ini adalah Mesias. Kita itu merasa diri kita adalah orang yang paling benar. Kita ini juru selamat bagi orang-orang yang lain, jemaat-jemaat kita. Kita itu merasa seolah-olah itu kebenaran hanya milik kita. Saudaraku, camkan itu baik-baik. Firman Tuhan saat ini, supaya kita belajar introspeksi diri, mengoreksi diri kita. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Kalau saudara bisa mengatakan aku mempunyai iman lebih besar dari yang lain, silakan. Tetapi firman Tuhan seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus saja ragu kalau Tuhan mau datang yang kedua kalinya. Apakah dia mendapati iman di bumi ini? Mendapati iman anak-anaknya yang mengaku dia itu adalah pengikut-pengikutnya. Saudaraku, tidak segampang itu di dalam pengiringan Tuhan. Saudaraku, jangan sekali-kali saya katakan, saya tidak pernah menghardik dominasi gereja atau menyinggung pendeta-pendeta yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Tidak, karena saya sendiri juga orang yang belum benar di hadapan Tuhan. Apa hak kita? Kalau kita merasa kebenaran itu milik kita, jangan kita sekali-kali menjadi setan-setan. Kita menjadi racun-racun di dalam pelayanan kita. Saudaraku, kalau kita menjadi racun, racun itu akan menyebar kemana-mana.
Saudara bisa bayangkan sendiri, berbagai permasalahan di dalam gereja. Mungkin itu hanya satu dominasi. Kadang-kadang sudah hantam-hantaman, cakar-cakaran. Sampai yang di luar antar dominasi. Kalau saya melihat itu, saudara, saya itu sedih. Menangis, saudara. Kenapa mereka ini yang mengatakan di dalam khotbah gerejanya kita harus mengasihi, kita harus meneladani teladan Yesus. Kita harus belajar mengasihi satu sama lain. Tapi kenyataan, mulut dan hati kita bertolak belakang. Apakah cara-cara Tuhan Yesus di dalam menghardik orang yang tidak benar seperti itu? Tidak, saudara. Firman Tuhan pernah mengatakan, kalau ada saudara kita yang melakukan suatu kesalahan, mari kita bicara dengan empat mata. Kalau tidak bisa dengan empat mata, kita juga ambil saksi orang lagi. Kalau mereka tidak mau tahu, ya kita serahkan kepada dunia. Kita tidak usah mengumbar-umbar di media massa. Memang saudaraku, media massa zaman sekarang, terutama baik di YouTube, di Facebook, saudaraku, kalau kita melihat kenapa anak-anak Tuhan ini cakar-cakaran dengan suatu permasalahan-permasalahan yang sepele, merasa dominasinya yang benar, merasa dia itu yang paling benar. Saudara, baru saja saya berteman, dia minta pertemanan di dalam Facebook saya, seorang pendeta. Waktu saya baca-baca statusnya, dia melakukan seperti membuat status itu memprovokasi. Saya katakan seperti itu. Saya katakan apa adanya. Kalau seorang pendeta begini, dia tidak bisa masuk surga. Banyak hamba-hamba Tuhan yang ijazahnya palsu. Iya, memang saya tidak mendukung kepada orang-orang yang melakukan yaitu pemalsuan. Tetapi apakah cara-cara anak Tuhan seperti itu? Apalagi kita ini hamba Tuhan. Tidak etislah kita umbar di media sosial. Begitu juga yang menanggapi kebanyakan juga pendeta-pendeta. Kalau dibaca, saudaraku, mereka berargumentasi, adu argumentasi. Kalau dia itu kalau sudah bertobat, kalau mereka itu memang panggilan Tuhan, karena dia itu tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang satunya mengatakan, ya tetap dia tidak bisa masuk surga. Saudaraku, saya tidak menanggapi itu semuanya. Kenapa saya harus menanggapi? Nanti malah tambah memperkeruh permasalahan. Apakah dengan adu argumentasi seperti itu
menyelesaikan masalah. Tidak, saudara. Malah antar dominasi gereja itu jadi terpecah-pecah. Apakah kita ini yang mengaku sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apakah kita layak? Layaknya kita adalah sebagai hamba-hamba setan. Saya katakan seperti itu. Apakah Yesus mengajari suatu perpecahan? Apakah Yesus mengajari saudara adu argumentasi? Tidak, saudaraku. Kita harus ingat, siapa yang suka membuat perpecahan itu? Siapa yang suka membuat kebinasaan? Siapa yang suka membuat suatu keretakan? Itu adalah iblis. Maka dari itu, saudaraku, setan dan racun dalam tugas pelayanan kita. Kita menjadi pelayan Tuhan atau menjadi pelayan setan. Saya tidak mengoreksi hamba-hamba Tuhan. Tapi alangkah baiknya ada suatu permasalahan itu diselesaikan dengan empat mata, atau tidak, ya, paling tidak dia itu bertemu. Permasalahannya apa? Bukan kita mengumbar di media sosial. Saudara bisa lihat sendiri. Hamba-hamba Tuhan, perkataannya zaman sekarang luar biasa. Mereka dengan keakuannya, karena saya berbicara seperti itu, karena dia anak iblis, maka dari itu aku harus berbicara dengan keras. Tapi apakah cara Yesus itu seperti itu? Pada waktu kita harus ingat, pada waktu Tuhan Yesus marah di bait suci, apakah Tuhan Yesus memaki-maki orang itu dengan perkataan kotor? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Saudaraku, anak-anak Tuhan sudah dikatakan mereka bergelar luar biasa. Mereka masih mengatakan, kamu anak iblis, kamu anak setan, kamu goblok, bedebah, sesat. Saudaraku, kalau saya membaca, kalau saya mengikuti YouTube-nya dia itu, saya itu kalau orang Jawa mengatakan ngelus dodo ya. Setiap minggu saudara bisa berbicara tentang kasih, persatuan antar anak-anak Tuhan, bisa menyanyikan lagu satukanlah hati kami. Kau saudaraku, kau saudariku. Apakah itu hanya kamu plase di depan mimbar saja? Kalau di luar saudara kelihatan sifat aslinya. Kalau saudara seperti itu, saya katakan, saudara tidak benar-benar melayani Yesus, tetapi saudara benar-benar melayani setan. Sebab kalau kita melayani Tuhan, kita bisa dilihat dari buahnya. Saudaraku,
Kalau saudara hanya pintar berargumentasi tentang teologi, tentang dogma, tentang doktrin, itu di depan Tuhan tidak ada gunanya, sia-sia. Kepandianmu itu sia-sia, sampah, saudara. Kalau nggak percaya, mari kita baca di dalam Alkitab. Mari saudaraku, kita baca. Kita baca di dalam kitab. Kita baca di dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal pertama. 1 Korintus pasal pertama ayat 26 sampai ke 31. Beginilah firman Tuhan. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Saya ulangi lagi, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku, saya sambung di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang kelima. Dikatakan begini, saudaraku. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya ulangi lagi ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas-jelas. Apakah tugas pelayanan kita ini? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kita ini dipanggil oleh Tuhan bukan karena kepandaianmu, bukan karena kemegahanmu, bukan karena kekayaanmu atau baik rupamu, saudara.
Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kabar kebenaran Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saudara, kalau kita hanya mengandalkan akan hikmat manusia, kita mengandalkan hikmat kita sendiri, apakah itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Tidak, saudaraku. Kita harus mengandalkan hikmat dari Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Bukan saya menafikan tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Tidak, saudaraku. Tetapi di dalam kita melayani Tuhan, kita diperlengkapi. Saudara, kalau kita diperlengkapi oleh Tuhan, saya katakan, saudara seorang ahli teologi, atau saudara bergelar apapun, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan, untuk meninggikan nama Yesus saja. Banyak saudaraku di luar sana, anak-anak Tuhan. Pendidikanmu hanya sekian. Saya yang sudah doktor, saya yang sudah S2, banyak yang mengatakan gitu. Pengetahuan kamu belum seberapa. Saudaraku, mari kita, keakuan kita tanggalkan. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, itu semua karena dimampukan oleh Tuhan. Karena kita dilayakkan. Maka dari itu, saudaraku, janganlah kita menjadi racun-racun. Kita menjadi setan-setan di dalam pelayanan kita. Mari kita membenahi diri kita dulu. Membenahi diri kita. Saudara, sebelum kita berkhotbah atau memberitakan firman Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita dan jemaat. Bukan karena kepandaian kita. Kepandaian kita, sekolah kita, pendidikan kita, itu hanya menjadi sebagai pelengkap di dalam pelayanan. Jadi kita janganlah sesama anak Tuhan saling menyesatkan, saling mengumpat. Mari kita hilangkan seperti itu. Saudara mungkin tidak menyadari, mungkin dikira setiap YouTube anak-anak Tuhan itu hanya untuk kalangan kita sendiri. Tidak, saudara. YouTube anak-anak Tuhan itu untuk semuanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang-orang di luar sana, mungkin ada yang niat baik untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kebenaran kekristenan. Tetapi ada juga mereka mencari kelemahan orang-orang Kristen. Maka dari itu kita harus hati-hati, saudara.
di dalam bertingkah laku, bertutur kata, kita harus hati-hati. Di situ ada kuasa kegelapan yang membonceng kepada orang itu untuk menerkam kita. Jadi di luar sana banyak yang mengikuti orang-orang Kristen. Mungkin mengikuti hanya ingin mengajak debat, mencari-cari kesalahan. Maka banyak, saudara, saya katakan lagi, YouTube ini seorang pendeta, ya katakanlah terkenal sama pendeta yang terkenal. Mereka selalu adu argumen tentang teologinya, tentang ketuhanan. Dia mengatakan, kamu goblok, kamu sesat. Aduh, saudaraku. Tapi ada yang mengerekam, saudaraku. Kita harus tahu. Di luar sana banyak yang merekam. Kalau gontok-gontokan dia suka. Ternyata kekristenan itu tidak lebih bagus. Kenyataannya banyak kontradiksi. Dia masih mempermasalahkan tentang ketuhanan Yesus. Banyak di luar sana. Malah bersorak-sorai, saudaraku. Mereka malah ingin mengadu domba. Apakah kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan mau diperalat oleh setan, oleh kuasa kegelapan? Apakah untungnya kita itu satu sama lain dikatakan kita itu satu tubuh dalam Kristus? Kita itu cakar-cakaran. Tidak ada untungnya. Malah bisa-bisa kita itu nanti dikatakan oleh Tuhan kalau kita itu kembali datang kepada Tuhan. Hai hambaku yang jahat, aku tidak mengenal engkau. Sakit enggak, saudaraku? Kita sudah seolah-olah itu mempunyai spirit, semangat untuk melayani Tuhan, bahwa kebenaran ini, yang ini. Kebenaran itu hanya dominasiku. Bahwa dominasi orang ini, apalagi ada yang pendeta yang nyeleneh. Jangan sampai kita itu baca firman Tuhan itu hanya mencari keuntungan kita, untuk diri kita sendiri. Tetapi nanti kita dimintai pertanggungjawaban Tuhan. Tuhan malah mengatakan, hambaku yang jahat, aku tidak mengenal engkau. Jadi dikira-kira, saudaraku, setiap perkataan kita, kelakuan kita, sudah benarkah di hadapan Tuhan? Selama hidup kita di dunia ini, sudahkah kita itu berbuah? Kalau buah pemikiran saja hanya untuk menyalahkan orang lain, orang-orang di luar sana, mungkin anak-anak Tuhan sendiri, pinter semuanya. Mereka berdebat, kalau sudah kalah, ngumpat-ngumpat. Ya enggak, saudara? Maka dari itu, janganlah kita itu di dalam melayani Tuhan menjadi setan, menjadi racun-racun. Kalau hanya untuk racun saudara sendiri tidak masalah, atau menjadi setan untuk diri saudara. Tetapi kalau saudara menjadi setan-setan dan racun-racun bagi jemaat saudara, bagi pendengar saudara, bagaimana itu? Mari kita fokus kembali di dalam melayani Tuhan.
Kita tidak usahlah katakan dominasi ini yang bagus, dominasi ini yang salah. Tidak usah. Kita sering mengatakan bahwa perbedaan itu indah. Kita sering mengatakan seperti itu. Tetapi kenapa ada suatu perbedaan di dalam gereja? Kita sudah cakar-cakaran. Kalau kita sudah tahu bahwa kita itu satu tubuh dalam Kristus, semuanya mempunyai bagian masing-masing, apa hak kita untuk menghakimi? Pendeta satu, pendeta yang lainnya, atau gereja ini, atau dominasi ini. Mari kita kembali, apa kewajiban kita sebagai hamba Tuhan? Kita hanya untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar Yesus Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan, itu saja. Saya katakan, kita diminta oleh Tuhan seperti amanat agung Tuhan Yesus. Saya katakan, sering saya katakan seperti itu, amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan, Injil keselamatan, bahwa Yesus adalah Tuhan, telah turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Sudah itu saja. Kalau ada suatu pertanyaan, nah itu kan sudah menyimpang, ada yang gereja yang menyimpang. Iya, kita kadang-kadang juga tahu ada gereja yang menyimpang. Tapi apakah harus dengan kita mengumbar-umbar aib seperti itu? Oh, gereja ini salah, pendeta ini. Enggaklah, enggak seperti itu. Saudaraku, kalau kita mau menyelami bahwa kita adalah kesatuan, satu tubuh dalam Kristus, kita harus belajar merenungkan itu semua. Jangan hanya berbicara, kita satu tubuh dalam Kristus. Satu tubuh Kristus itu apa sih? Kalau kita bisa mengatakan seperti itu, kita harus bisa menyelami apa arti kata satu tubuh dalam Kristus. Kalau kita belajar anatomi tubuh, itu kan bermacam-macam. Jadi kita tidak usahlah kita itu menyalahkan satu, oh gerejamu itu seperti kuburan, nyanyi, tidak ada tepuk tangan. Nah, yang satunya juga mengatakan nyanyi di gereja seperti di diskotik, itu tidak menghargai Tuhan. Banyak seperti itu anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu. Saudaraku, kita dipanggil Tuhan sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak usah menyalahkan orang lain. Saya menghargai, oh gereja yang tidak bertepuk tangan. Kenapa dia tidak bertepuk tangan? Kita juga harus mengetahui asal mulanya kenapa tidak bertepuk tangan. Yang begitu juga yang bertepuk tangan, mungkin ada yang sambil menari-nari seperti gereja-gereja karismatik. Kenapa dia kok di dalam penyembahan pujian seperti itu? Nah, kita juga harus tahu, saudaraku, kita tidak
bisalah mengejas langsung kamu salah, kamu sesat. Apa bedanya kalau kita itu menyesatkan sesama anak-anak Tuhan? Apa yang menjadi bagian kita? Hanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membawa orang itu mungkin yang bengkok hidupnya, bengkok hatinya, kita ajak lurus kembali sesuai firman Tuhan, supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu untuk jemaat. Kalau untuk orang lain, di luar kepercayaan kita, kita mempertahankan apa yang kita yakini, yang kita mengerti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu saja, kita enggak usah masuk ke ranah orang lain. Sebab apa, saudaraku? Kalau kita masuk ke ranah orang lain, pasti menjadi suatu perdebatan kusir. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka. Tuhan itu hanya memerintahkan kita sebagai anak-anaknya untuk memberitakan kebenaran Yesus Kristus, untuk meninggikan Dia, bukan untuk berdebat dengan orang lain. Yang saya maksud berdebat di sini, kita masuk wilayah orang lain. Nggak usah. Kalau dia bertanya tentang kekristenan, entah itu bertanya atau dia itu ingin membuat suatu opini, kita jawab saja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah, titik itu saja. Kita tidak usah ngotot. Kita tidak usah mencari pembenaran lewat di situ kita mengatakan itu ada ini nggak usah. Itu bukan urusan kita. Wilayah kita hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan ini saja. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita hanya memberitakan ini saja. Kita tidak memberitakan Injil-Injil yang lain. Maka dari itu, saudaraku, sekali lagi, setan dan racun di dalam tugas pelayanan kita memang benar-benarkah? Sudah benarkah kita melayani Tuhan? Ataukah kita itu hanya melayani diri kita untuk mendapatkan suatu kehormatan? Ataukah kita itu melayani kuasa kegelapan, yaitu setan? Itulah 3 pilihan, saudaraku. Kalau begitu, bagaimanakah pemecahan permasalahan? Dengan adanya antar dominasi, antar pendeta, antar anak-anak Tuhan sendiri, jemaat, saling terpecah ini. Tuhan Yesus kan mengajarkan suatu komunikasi yang benar. Kita adalah satu tubuh. Makanya, saudara itu jangan hanya seperti kata di dalam tempurung. Kebenaran itu hanya di dalam gerejaku. Kebenaran hanya di dalam kelompokku, di dalam dominasiku. Tidak seperti itu, saudara. Maka mari kita sering-seringlah ikut kebaktian okumene. Kalau
kita sering ibadah okumene, kita tidak pernah mempermasalahkan dominasi, tidak mempermasalahkan doktrin. Ya enggak saudara? Lihatlah. Saya sebagai anak Tuhan tidak pernah anti dengan gereja-gereja. Mungkin gereja-gereja adat. Tidak saudara. Saya gereja adat pernah masuk. Begitu juga aliran dari Pentakosta, karismatik juga masuk. Aliran Protestan, saya juga pernah masuk. Begitu juga di aliran Ortodok. Jadi kita tidak usahlah, karena beda dogma tidak bagus. Kata siapa? Tidak bagus. Saudaraku, kalau kita itu hanya terfokus di dalam pelayanan kita, itu hanya kebenaran, itu hanya milik kita, keakuan kita, bahwa seolah-olah itu kita itu sudah yang paling layak, orang yang paling alkitabiah, yang lain itu salah. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Saudara, saya pernah di Kalimantan ya saudara. Saya ditelepon oleh orang, maaf saya tidak katakan gerejanya ya. Saya ditelepon, Pak Oni, di situ ada berapa jemaat yang Bapak layani? Saya katakan, banyak di sini. Bagaimana Pak? Seumpama itu nanti saya gabung dengan gereja saya, nanti Bapak dapat insentif begini. Saya katakan, maaf ya, saya datang di Kalimantan, yang saya injili, saya beritakan kebenaran firman Tuhan, itu adalah orang-orang asli sana. Maka saya tidak ingin merubah budaya orang di sana, cara hidup orang sana, di dalam beribadahnya. Maka dari itu saya katakan, saya tidak bisa. Saya tinggal orang-orang ini nanti kalau saya kembali ke Jawa. Dia saya sarankan lebih bagus datang ke gereja yang di dekat rumah saudara. Mungkin di dekat rumah saudara itu adalah gereja-gereja gereja-gereja tradisional, gereja-gereja adat. Tidak masalah. Yang penting kita tetap menyembah Tuhan. Kita percaya hanya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan seperti itu. Saya tidak mengarahkan harus kamu ikut dominasi ini, tidak. Nanti kalau saya itu mengarahkan, nanti saya dapat insentif dari sinode ini. Saya sudah diiming-imingi seperti itu. Nanti cara berpikir saya juga gitu. Nanti saya pergi ke daerah ini, saya cari dah. Saya katakan, saya telepon, halo, ini ada beberapa jemaat. Bukalah PI di sini atau bukalah gereja. Nanti saya itu jadi pedagang, saudaraku.
Saudaraku, yang terpenting di dalam pelayanan kita, di dalam tugas pelayanan kita, hanya untuk memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Saya katakan seperti itu. Saya tidak mengarahkan ke gereja ini itu. Walaupun saya mempunyai dominasi gereja, saya tidak anti dengan dominasi gereja yang lain-lain. Karena satu tubuh kita itu. Kalau kita bergandengan tangan, kita saling bertegur sapa, kita sering bertemu, kita tidak mungkin terjadi salah paham. Kita saling menyalahkan ini itu dengan yang lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebab saat-saat ini adalah saat-saat yang jahat, di mana di akhir zaman ini kedatangan Tuhan sudah dekat. Begitu juga kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, mereka bergerak cepat untuk menghasut anak-anak Tuhan. Sekarang kita harus tahu, saudara, kalau kita berdoa sering kita bukan menjadi ekor, tetapi kita menjadi kepala. Bagus memang, saudaraku. Tetapi setan juga begitu. Sekarang setan itu ingin menerkam kita. Itu bukan ekornya, tetapi kepalanya. Kalau kepala-kepala dari jemaat ini bisa diperdaya, bisa dikerjai, bisa diterkam oleh iblis, kuasa kegelapan, maka jemaatnya gampang diatur, gampang diarahkan. Maka dari itu, saudaraku, mari kita kembali. Saya katakan, sudah benarkah pelayanan kita di hadapan Tuhan? Katakan di dalam setiap doa, saudaraku, aku ingin melayani Engkau Tuhan dengan sungguh. Kalau kami atau saya masih ada racun-racun atau masih ada setan-setan di dalam kehidupan saya, dengan kuasa-Mu, Tuhan, kami tanggalkan. Biarlah kami belajar mau merendahkan diri. Saudara, kalau mungkin saja saudaraku sudah melihat sendiri bagaimanakah anak-anak Tuhan zaman sekarang ini. Saudara bisa lihat di YouTube anak-anak Tuhan sendiri. Saya tidak menganjurkan atau mengajarkan, oh inilah yang paling benar, ini yang salah, tidak, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberi kuasa, kita sudah diberi hikmat. Saudara pasti bisa memilah-milah. Oh ini begini ya, oh ini begini. Kita tidak usah ikut-ikutan menjadi setan. Kita tidak harus menjadi racun-racun juga.
Sebab pemimpin kita bukan pendeta, bukan saya, saudaraku. Pemimpin kita semua adalah Tuhan Yesus. Kebenaran yang mutlak itu hanya Tuhan. Bukan seorang pendeta, bukan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan masih ada salahnya, masih ada dosanya. Maka dari itu kita harus belajar introspeksi kembali ke kita masing-masing. Sudah layakkah, sudah benarkah kita ini melayani Tuhan? Selama ini aku melayani Tuhan atau melayani setan? Selama aku melayani Tuhan, apa yang aku bawa itu adalah gula atau madu, atau aku membawa suatu racun-racun untuk jemaat? Mari kita introspeksi seperti itu. Jangan karena kita itu seorang hamba Tuhan, kita itu sudah mempunyai titel yang tinggi, terus tidak mau introspeksi, tidak mau dikritik. Tidak, saudaraku. Mari kita belajar untuk mau dengar-dengaran firman Tuhan lewat firman Tuhan sendiri. Begitu juga lewat orang lain. Jangan kita kalau ditegur oleh orang lain, ditegur oleh firman Tuhan, kita malah menjadi seperti setan, mencari pembenaran. Malah kita menjadi racun. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan hari ini Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Mungkin pemirsa atau yang mendengarkan YouTube saya hanya beberapa gelintir orang. Saya tidak kecewa. Kenapa saya katakan tidak kecewa? Tujuan saya hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun yang menerima itu hanya 1-2 orang, tetapi firman itu bisa masuk ke dalam diri orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang melihat, bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupannya, bisa untuk mengoreksi kehidupannya. Maka dari itu, saudaraku, saya berdoa pada Tuhan, walaupun hanya segelintir orang yang melihat, mendengarkan, tetapi yang saya katakan ini bukan perkataan omong kosong belaka, perkataan manusia, seperti orang ngobrol di warung kopi, tetapi saya memperkatakan perkataan yang kekal, yaitu tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus. Saudaraku, lebih enak mana, saudara? Mungkin saudara memang sudah bosan mendengarkan khotbah-khotbah para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau saudara melihat ya channel-channel YouTube, tetapi hanya suatu perdebatan, sanggahan, tapi malah banyak anak-anak Tuhan yang melihat seperti itu. Malah ikut ya komentar,
blog ini, blog itu. Mari saudaraku yang saat ini melihat channel YouTube saya, kiranya apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita, di dalam melangkah, di dalam melayani Tuhan. Jangan kita menjadi racun, jangan kita menjadi setan. Kalau kita menjadi setan, saudaraku, tubuh Kristus ini akan tercapek-capek, saudara. Sebab kita tahu setan menyusup kepada anak-anak Tuhan. Setan jarang menyusup kepada orang-orang yang di luar kekristenan. Coba saja saudara lihat di luar sana. Kenapa kok ada gereja setan? Kok nggak ada ya? Ibarat kata ibadah orang lain, tempat ibadah orang lain, ini setan, ini setan. Tetapi kenapa kok ada gereja setan? Contoh juga simbol-simbol. Simbol-simbol salib ya juga gitu. Salibnya ada, mungkin di atasnya ada lingkaran, yang sebelahnya gini, ada yang salib terbalik. Kenapa kok yang diserang Kristen? Kok bukan agama yang lain, kepercayaan orang lain? Kita juga harus tahu, saudaraku, itulah cara iblis, saudara. Sebab orang Kristen telah memproklamirkan bahwa setan adalah musuh kita, musuh Tuhan. Maka dari itu, bagaimanakah karya keselamatan yang pernah dibuat, yang pernah dilakukan Yesus di atas kayu salib itu gagal. Rencana keselamatan itu gagal. Supaya orang yang percaya kepada Yesus itu mengikuti kuasa kegelapan, mengikuti setan ini. Maka dari itu, saudara, kita harus waspada bahwa setan mengintip kita, memata-matai kita sebagai anak-anak Tuhan. Di mana kelemahan, di mana kita membuka celah, di situ setan akan mempergunakan, walaupun sekecil apapun, mempergunakan celah itu untuk melemahkan iman, kepercayaan anak-anak Tuhan. Salah satunya lewat suatu perpecahan. Yang kedua, keakuan, kebenaran hanya milik kamu. Maka dari itu, saudaraku, kita harus hati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Itulah mungkin renungan atau bincang-bincang kita hari ini. Setan dan racun di dalam tugas pelayanan kita. Kiranya kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, bukan untuk kemasyhuran diri kita, apalagi memberikan celah kepada kuasa kegelapan. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.